pertanyaan lain Pak terkait sengketa SPMB itu seperti apa sih Pak? Oh enggak, SPMB gini. Menurut saya sih di Jawa Barat relatif hampir tidak ada sengketa ya. Kalau kemarin ada riak-riak kecil karena memang banyak siswa yang dekat sekolahnya tidak diterima. Nah, saya melihat bahwa karena banyaknya siswa dekat sekolah tidak terima, ini kan berbahaya. Kenapa berbahayanya? Mereka khawatir tidak melanjutkan sekolah. Nah, sehingga diambillah kebijakan yang hari ini kelas bisa dimaksimalkan dengan angka 50. Bisa dimaksimalkan loh. Artinya, bisa saja di kelas itu 25, bisa 30, bisa 35 tergantung kondisi siswanya. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya adalah agar anak-anak di Jawa Barat bisa di sekolah yang terdekat, sehingga biayanya murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Oke, sebuah langkah berani yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Kenapa dikatakan langkah berani? Karena ini keputusan tidak populer. Keputusan ini tidak disenangi oleh para ketua yayasan atau kepala sekolah swasta. Karena jumlah siswa yang dibolehkan itu sampai 50 untuk SMA. Nah, ini mungkin langkah urgent yang dilakukan. Nah, sebenarnya seperti apa sih? Kan awalnya ini dari banyaknya laporan yang tidak diterima. Siswa yang punya EKTM dekat sekolah tidak diterima. Gitu. Kan kalau orang miskin tidak diterima di sekolah yang dekat, gitu. Terutama sekolah-sekolah negeri ini, makanya di sekolah yang dekat tidak diterima. Nah, ini permasalahannya kenapa tidak diterima? Nanti kita ya, nanti kita jelaskan. Di sini tentunya berbahaya sekali. Karena apa? Kalau menyekolahkan ke sekolah yang lain yang jauh, gitu. Artinya swasta itu memerlukan biaya. Kalau biaya bayarnya ke swasta murah, tapi ongkosnya yang setiap hari yang sulit. Inilah yang ada di pikiran Bapak Gubernur Jawa Barat kita. Sehingga membuat keputusan ini. Nah, sekarang apakah keputusan ini berbenturan dengan Permendikbud? Ya tentu juga gitu. Jadi makanya ini disebut keputusan yang tidak populer. Nah, demi rakyat sampai berbuat seperti itu. Bahkan sekarang banyak yang menghujat. Tetapi mari lihat permasalahannya. Kalau kita kembangkan tentunya di mana sih letak kesalahannya. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sekarang ini suatu langkah yang tepat gitu ya. Tetapi bagaimana ke depannya? Tidak hanya langkah ini saja. Jadi kalau menurut saya ini diawali dengan sistem penerimaan siswa baru SPMB ini dari awalnya juga sudah kelihatan kesulitan gitu. Karena ini kan aturan yang dibuat oleh pusat, oleh Kemendikbud, di situ sistem zonasi gitu ya. Nah, pindah jadi sistem domisili. Ketika sistem domisili tetapi tetap diukur jarak. Ini jadi permasalahan juga, sehingga yang domisili di satu kecamatan atau satu kelurahan itu jaraknya agak jauh tetap tidak masuk. Itu salah satunya. Nah, itu satu salah gitu. Yang keduanya banyak yang berlaku tidak baik. Berlaku tidak baik itu ada yang istilahnya itu mendekatkan ya, kartu keluarganya didekatkan dengan sekolah. Ada juga yang di dalam sekolah itu sendiri atau panitianya sendiri itu mengotak-atik jarak. Wah, ini permasalahannya banyak. Ada juga yang dari pihak-pihak pejabat atau pejabat lainnya yang memaksa untuk masuk. Karena kantornya dekat sanalah, karena dan lain sebagainya. Banyak alasannya. Dan ada juga pihak-pihak yang sampai mengancam-ngancam. Kalau tidak masuk, wah gitu, macam-macam. Nah, sehingga banyak sekali anak-anak yang notabene dia kemampuannya kurang, teknologinya juga tidak paham. Akhirnya terseret itu di mana? Ya tentunya di pihak panitia itu. Nah, oleh sebab itu banyak hal yang perlu diperbaiki di sistem penerimaan siswa baru ini.
Kalau di awalnya yang namanya sistem domisili atau sistem zonasi, ya tentunya dari awal dong sekolahnya juga harus dipetakan di mana. Kan sekarang mah banyak sekolah yang berdampingan, gitu kan, sedangkan rumah-rumahnya jaraknya pada jauh-jauh juga, gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Sehingga wajar kalau Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan keputusan yang tidak populis ini, gitu ya, sehingga dia istilahnya itu membuat tameng, biarinlah saya yang ke depan, gitu, daripada masyarakat rame. Bayangin di seluruh kabupaten kota ini yang penduduknya padat pasti rame, gitu. Ini pasti rame sampai sekarang. Nah, dengan keputusan ini ditambah jumlah per kelasnya, ini bisa meredam. Tetapi jangan sampai nanti dimanfaatkan juga oleh sekolah. Kenapa dimanfaatkan? Tahu bahwa biaya operasional BOS itu dihitungnya per kepala loh. Kalau dihitung per kepala, semakin banyak siswa per kelas itu semakin menguntungkan gitu bagi sekolahnya. Jadi ini juga harus diperhatikan. Lalu hal lain adalah sekolah swasta menjerit. Waduh, ini saya nggak kebagian siswa, ini saya kebagian siswa. Ini permasalahan juga. Bahkan ada yang mengatakan, ini Kang Deddy ini tidak berpihak kepada sekolah swasta. Nah, ini permasalahan juga. Nah, tetapi ini harus diguar satu persatu gitu. Oleh sebab itu, hari ini sudah keluar keputusan, hari ini sudah ada, tetapi tentunya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat harus benar-benar melakukan evaluasi, ya, benar-benar melakukan evaluasi. Pertama, harus benar-benar dicek di setiap sekolah SMA, terutama yang rawan-rawan gitu ya, SMA-SMA yang dikatakan SMA-SMA favorit, itu harus benar-benar dicek dalam SPMB-nya. Kenapa harus dicek? Nah, karena pusat awalnya dari sini. Dicek apakah benar anak ini mendaftar, apakah benar jaraknya sekian, kan di situ ada ya. Ada di sana nanti dokumennya, di mana dia mendaftar, kapan dia mendaftar, kenapa dia jadi urung daftar. Nah, di situ bisa dilihat. Ini tentunya untuk kebutuhan tahun depan, gitu ya. Untuk kebutuhan tahun depan bisa dilihat bener nggak. Nah, ini kalau tidak diinvestigasi seperti ini, kejadian ini akan terus berulang. Kalau saya secara pribadi gitu ya, punya dugaan bahwa justru ini diawali di sekolah. Pertama, dari misalkan domisili atau zonasi ya, domisili, zonasi. Coba lihat di situ. Apakah benar dia melakukan penerimaannya zonasi? Siapa sih yang bisa merubah? Siapa sih yang bisa mendaftar lagi? Kalau panitia itu masih bisa istilahnya itu mengurungkan, lalu bisa mendaftarkan lagi, lalu jadi rubah jaraknya, saya kira di tingkat panitia juga ini rawan. Ya, tingkat panitia ini rawan. Kalau tidak dilihat di situ, itu akan berulang-ulang terus. Makanya harus harus benar-benar dilihat tiap sekolah itu. Kalau nanti ada yang berbuat misalkan mengurungkan pendaftaran, apalagi malam hari diurungkan daftarnya. Nah, ini kan ada celah-celah. Dari satu sekolah misalkan 10 atau 20 orang saja, itu kan yang menjerit di dekat sekolah itu kan 20 orang, itu luar biasa. Nah, ini jangan sampai terjadi gitu. Pertama itu yang dijonasi itu gitu ya. Sehingga nanti benar ketahuan apakah di sekolah A, sekolah B, sekolah C ini sesuai nggak dengan zonasi ini. Ini harus diturunkan tim investigasi yang benar-benar dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi oleh gubernur, sehingga benar-benar dia akan berbuatnya lurus gitu. Yang keduanya, kita lihat yang masuk jalur prestasi gitu ya. Jangan sampai gini, ketika jalur prestasi gitu kan bagi orang-orang yang pintar gitu, agak jauh dikit orang pintar.
Ternyata yang dianggap pinter oleh sekolah di SMP-nya, misalkan di SMP-nya ini rankingnya bagus, atau di SMP-nya luar biasa nih. Tetapi ketika tes di masuk SMA-nya, ada penilaian dari SMA, justru jauh sekali gitu. Jauh sekali nilainya antara yang di SMP-nya itu nilainya bagus, tapi jauh sekali dengan penilaian di SMA. Sampai misalkan 1:2. Wah, ini kan aneh gitu. Bahkan banyak nanti apa yang namanya guru itu merasakan, loh kenapa anak ini jadi nilainya kecil ketika masuk SMA? Kenapa anak ini nilainya jadi besar ketika masuk SMA? Ini kan suatu hal yang tidak wajar. Nah, ini juga harus dilihat gitu. Atau punya prestasi-prestasi yang tidak wajar juga. Ada prestasi, misalkan prestasi tentang panahan tingkat nasional. Benar nggak ini sudah mengikuti tingkat nasional? Atau benar nggak ada ininya program panahan di sekolahnya? Atau misalkan ada karate atau segala macam olahraga. Nah, ini kenapa saya bilang gini? Karena di setiap sekolah banyak hal, ya saya menduganya seperti itu. Hal yang aneh untuk memuluskan atau untuk meluluskan anak-anak tertentu. Nah, oleh sebab itu ini ya harus diperiksa semua, diaudit PPDB-nya gitu. Kalau yang sudah ya sudah berjalan, ini untuk keperluan tahun depan. Sehingga nanti ketahuan di sekolah mana sih yang banyak penyelewengannya gitu. Nah, kenapa seperti ini? Karena tidak, istilahnya itu kalau kemarin banyak anak yang atau banyak orang tua yang bilang kok aneh, tiba-tiba banyak kakak yang deket gitu, kakak yang deket sekolah. Lalu oh aneh, banyak yang berprestasi sekarang gitu. Nah, disinilah letak mungkin kelemahannya. Oleh sebab itu, untuk sekarang mungkin apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat itu sudah sebuah keputusan yang berpihak pada rakyat, benar-benar berpihak pada siswa-siswa yang kemarin tidak diterima, sekarang justru mulai diterima dan ini terasa gitu, ini terasa. Tetapi ya itu gitu ya, kalau hari ini jadi patokan dan tidak ada pemeriksaan terhadap sistem yang dibuatnya. Sistem dibuatnya itu maksudnya adalah sistem yang ada di sekolahnya tidak diaudit. PPDB-nya ini tidak diaudit, tidak dilihat oleh orang-orang yang jujur tentunya. Saya kira nanti pun akan sama lagi di tahun yang akan datang gitu. Tetapi kalau diaudit nanti kelihatan sekolah-sekolah mana gitu. Dan ini menjadi perhatian semua. Karena apa? Karena ya sekarang mau tidak mau kita harus menyayangkan juga banyak pihak sekolah swasta yang tidak mendapatkan siswa tentunya dengan terjadinya satu kelas 50 ini. Walaupun dikatakan, oh ini kan maksimal. Iya, yang namanya orang itu pasti milih yang maksimal ini. Yang namanya sekolah itu pasti semuanya memilih yang maksimal. Ini kesempatan dalam kesempitan dilakukan. Gitu. Coba lihat nanti ada nggak yang tidak memilih yang maksimal, gitu ya. Kalau saya dugaannya pasti setiap sekolah itu melangsungkan itu, wah pilih aja yang maksimal, udah selesai, aman gitu ya. Yang itu ke bawah, yang ini ke bawah, yang titipan ke bawah, semua tercover semua. Yang sekarang adalah menjeritnya sekolah swasta. Itu sadar atau tidak bahwa ini adalah sebuah kenyataan gitu. Tentunya nanti sekolah swasta pun akan berbuat sesuatu mungkin dengan hal ini. Saya berada di sini di tengah-tengah gitu. Ya sekolah swasta juga harus maju gitu. Tetapi majunya itu tetap harus berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan belas kasihan,
bukan berdasarkan masuknya anak-anak ke sekolah itu karena sudah tidak bisa lagi kemana-mana, baru masuk ke swasta. Bukan itu. Sekolah swasta juga harus menjadi tujuan utama bagi anak-anak. Sampai begini, kenapa anak milih sekolah swasta? Karena A, B, C, dan D-nya bagus gitu. Jangan sampai nanti, kenapa milih ke swasta? Aduh, sudah tidak ada lagi pilihan gitu. Harus ke swasta. Nah, ujungnya kan nanti kalau yang anaknya kurang mampu mah sudah tidak beres, udah tidak sekolah. Ini yang lebih berbahaya. Wah, ini sungguh luar biasa. Keputusan yang bagus dari Gubernur Jawa Barat ini tentunya akan lebih bagus kalau diikuti dengan investigasi atau pengecekan terhadap proses PPDB yang sudah dilakukan oleh SMA SMK tersebut. Kalau tidak, ya saya hanya ragu saja gitu nanti tahun depan akan lebih bagus. Ya, saya kira ini suatu hal yang harus disikapi bersama agar hal ini tidak menjadi bumerang bagi pemerintahan Kang Deddy Mulyadi. Terus berjuang untuk memajukan bangsa, khususnya Jawa Barat. Salam sukses dari Kang Obi.